لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada sosok anak muda dalam sejarah peradaban kita yang berada di dalam barisan para ahli ilmu di golongan atau di zaman sahabat Nabi SAW. Dia adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang juga sepupunya Nabi SAW, karena ayah beliau ada Al-Abbas yang juga paman Nabi SAW, anak dari Abdul Muttalib. Teman-teman, sosok Abdullah bin Abbas ini yang kelak di kemudian hari menjadi sang pemuncak ilmu. Bahkan bisa dikatakan Abdullah bin Abbas ini anak muda yang sangat brilian. Dia dapat banyak gelar-gelar hebat. Dia dapat julukan-julukan yang sangat-sangat luar biasa. Di antaranya dia dijuluki atau beliau dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya umat ini. Kemudian beliau juga dijuluki dengan Turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran, karena beliau yang paling tahu tentang Al-Quran. Di zaman kepemimpinan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi Watim Pres. Istilah kita Watim Pres gitu ya. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Fah mungkin. Dewan Pertimbangan Khalifah. Karena biasanya Khalifah Umar radhiyallahu anhu selalu meminta pertimbangan Abdullah bin Abbas sebelum memutuskan kebijakan satu dan lainnya. Baik. Kenapa saya mulai dengan kematangan Abdullah bin Abbas di kemudian hari? Itu tidak lepas dari interaksi Rasulullah dengan sosok Abdullah bin Abbas ini. Saya mau ceritakan atau saya bacakan penuturan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma langsung saat ia suatu kali dipeluk oleh Nabi SAW. Saya bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul hikmah wa ta'wilul kitab. Suatu kali, kata Abdullah bin Abbas, aku dipeluk, dirangkul oleh Rasulullah SAW, dan aku didoakan oleh Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, bagaimana perasaannya Abdullah bin Abbas, anak kecil, dipeluk oleh Nabi, orang yang sangat mulia. Tidak cukup dipeluk, tapi didoakan. Gimana rasanya anak kecil itu? Ya, dipeluk oleh orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tak cukup sampai situ, Abdullah bin Abbas, anak kecil yang ketika itu ia masih berusia sangat belia ketika itu, beliau didoakan oleh Rasulullah SAW. Baik, apa yang bisa kita ambil teman-teman dari yang tadi saya buka dengan Abdullah bin Abbas menjadi orang hebat di kemudian hari dengan cerita Abdullah bin Abbas pernah dipeluk oleh Rasulullah. Apa yang mau kita ambil dari cerita singkat atau kenangan indah Abdullah bin Abbas ini? Pertama, teman-teman, itu artinya Rasulullah SAW itu atau memeluk anak kecil itu sudah menjadi hal yang sangat seharusnya sangat diperhatikan oleh mereka yang lebih dewasa. Ayah, ibu, paman, kakek, ya, kakak. Itu harusnya seperti itu. Kepada anak-anak memeluk. Bagi kita, jika status kita seorang ayah, status kita seorang ayah atau bunda, berapa kali kita memeluk anak-anak kita sehari? Bukankah dalam memeluk itu ada semacam keterikatan? Ya, ada semacam bonding ya. Orang bilang sekarang itu dengan bonding. Ya, antara anak dengan orang tua. Memang Rasulullah bukan orang tuanya Abdullah bin Abbas,
Tapi sudah pasti Abdullah bin Abbas merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman, ketenangan, apalagi dipeluk oleh orang yang lebih mulia dari ayahnya sekalipun, Rasulullah SAW. Tidak sampai situ, Abdullah bin Abbas kecil didoakan keberkahan. Dan lihat apa yang didoakan Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Pertama, Rasul mengatakan, Allahumma alimhul hikmah wa ta'wilul kitab. Ya Allah, ajarkanlah ia al-hikmah, ya, hikmah yang banyak, kemudian pahamkanlah dia tentang ta'wilul kitab, terjemah atau mentafsirkan Al-Quran. Atau dalam redaksi yang lain, ya, Allah Azza wa Jalla, Rasul berdoa kepada untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini tentang agama Islam, dan ajarkanlah ia tentang tafsir Al-Quran. Ya Rasulullah, ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang tadi di awal saya katakan, Abdullah bin Abbas sang pemuncak ilmu, dan diantara julukan beliau adalah Habrul Ummah, Turjumanul Quran, sang menerjemah Al-Quran. Itu doa keberkahan dari Nabi SAW. Nah, artinya teman-teman sahabat muslim yang rahmati Allah, kita sebagai orang tua, mari meniru Nabi kita. Seberapa sering kita memeluk anak kita, seberapa sering kita membangun interaksi dengan anak kita, bonding dengan anak kita, atau bahkan seberapa sering kita mendoakan mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW, ya, mendoakan anak kecil itu sudah menjadi aktivitas hariannya. Mendoakan anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan beliau SAW. Oleh karena itu, mari kita belajar kepada Nabi kita, ya, tentang bagaimana memperlakukan anak-anak kecil, tentang bagaimana berinteraksi dengan anak-anak kecil. Yang selama ini mungkin sebagian orang melihat anak kecil tidak dianggap, tapi di mata Nabi SAW, anak kecil adalah hal atau lapisan atau bagian dalam masyarakat yang sangat-sangat diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aku lumma tasma'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.